Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adeli Senduk. Perkenalkan, nama saya Delia Mamangkei. Perkenalkan, nama saya Delia Selviana Mamangkei. Perkenalkan, nama saya Dwi Kintania Bunsal. Perkenalkan, nama saya Michelle Sambut. Perkenalkan, nama saya Injili Rambat. Perkenalkan, nama saya Nurafni Suryadi. Perkenalkan, nama saya Natasha Paturusi. Laporan hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009 dari 39 pemerintah daerah Jawa Timur yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten kota. Sebanyak 35 pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi memperoleh opini wajar dengan pengecualian. 1 kabupaten kota memperoleh opini tidak wajar dan 2 kabupaten kota mendapat opini tidak memberikan pendapat. Sedangkan pada tahun 2010 dari 39 pemerintah daerah Jawa Timur, 1 pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten kota. Sebanyak 32 kabupaten kota memperoleh opini wajar dengan pengecualian. 6 pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. 1 kabupaten kota mendapat opini tidak memberikan pendapat dan tidak ada yang mendapat opini tidak wajar. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sudah terjadi peningkatan jumlah perolehan opini wajar tanpa pengecualian. Namun, diketahui bahwa masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2010 yang mendapat opini wajar dengan pengecualian. Misalnya, Kabupaten X di Jawa Timur. Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester menunjukkan bahwa Kabupaten X di Jawa Timur tidak pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian hingga tahun 2012. Hasil pengumpulan data. Opini wajar dengan pengecualian yang diberikan kepada Kabupaten X merupakan hasil dari pemeriksaan BPK untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari salah satu material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung, jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Kabupaten X, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan juga dilakukan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPD tersebut. Kesesuaian terhadap SAP juga merupakan bagian dari efektivitas SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pemeriksa BPK pada Kabupaten X menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut. Implementasi Sistem Pengendalian Internal atau SPI di Kabupaten X. Berdasarkan hasil tinjauan BPK, ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten X. Pokok-pokok temuan BPK tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel 4.1, daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2010. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat satu temuan yang mengindikasi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu temuan bahwa beberapa dokumen penata usahaan pembukuan keuangan SKPD belum dikerjakan. Hal tersebut mengakibatkan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat 6 temuan yang mengindikasi kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja. Temuan-temuan tersebut antara lain: yang pertama, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, penganggaran dan realisasi belanja bantuan sosial pada belanja barang dan jasa untuk bingkisan lembaran di bagian umum tidak sesuai ketentuan. Yang ketiga, penganggaran dan realisasi belanja modal pada belanja barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tidak sesuai ketentuan.
Yang keempat, penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada belanja bantuan keuangan di 5 kelurahan tidak sesuai ketentuan. Yang kelima, penganggaran belanja hibah pada belanja modal dan penatausahaan pemindah tanganan aset daerah tidak sesuai ketentuan. Dan yang keenam, penerimaan klaim akses digunakan langsung oleh Dinas Kesehatan. Temuan pada poin pertama hingga poin kelima termasuk dalam jenis temuan perancangan kurang memadai. Poin keenam termasuk dalam jenis temuan penetapan atau pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan atau pendapatan. Pada kelompok temuan kelemahan sistem pengendalian ditemukan 3 kelemahan, yaitu yang pertama, penatausahaan keuangan satuan kerja tidak melaksanakan fungsi verifikasi. Yang kedua, penunjukan bank tempat penyimpanan uang kas daerah belum didukung dengan surat perjanjian. Dan yang ketiga, ganti uang kegiatan Dinas Perhubungan tidak sesuai ketentuan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten X tahun 2010 dapat diketahui ketidakpatuhanan terhadap perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian, kekurangan, penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan dengan rincian sebagai berikut. Pada tabel 4.2, jumlah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan LKPD Kabupaten X tahun 2010 yang pertama, kerugian daerah dengan pelanggaran 2 dan persentase 22%, yang kedua potensi kerugian daerah dengan pelanggaran 0 dan persentase 0%, yang ketiga kekurangan penerimaan dengan pelanggaran 1 dan persentase 11%, yang keempat administrasi dengan pelanggaran 3 dan persentase 33%, yang kelima ketidakhematan dengan pelanggaran 0 dan persentase 0%, yang keenam ketidakefisienan pelanggaran 0 dan persentase 0%, yang ketujuh ketidakefektifan dengan pelanggaran 33 dan persentase 33%, dengan total 9 pelanggaran dan persentase 100%. Yang pertama, kerugian. Temuan kasus yang mengakibatkan kerugian diantaranya yang pertama, kegiatan pengadaan kain dinas harian pada bagian umum tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, kekurangan volume pengadaan barang cetakan kalender pada bagian umum. Selanjutnya, yang kedua, kekurangan penerimaan. Temuan kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan yaitu aset tetap, peralatan, dan mesin yang hilang dan dikuasai masyarakat masih tercatat di neraca. Yang ketiga, administrasi. Temuan kasus yang berhubungan dengan administrasi diantaranya yang pertama, penyetoran pendapatan retribusi kesehatan pada Dinas Kesehatan dan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, investasi pada PTX tidak sesuai ketentuan. Yang ketiga, pengelolaan aset daerah berupa tanah dan kendaraan bermotor tidak sesuai ketentuan. Dan yang keempat, ketidakefektifan. Temuan kasus yang mengindikasikan ketidakefektifan diantaranya yang pertama, realisasi belanja perjalanan dinas di bagian umum untuk toko masyarakat tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, kegiatan pengadaan gedung atau bangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten direalisasikan untuk pengadaan buku perpustakaan dan mengalami keterlambatan. Dan yang terakhir, pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan paket 5 pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan. Ketiga, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan perundang-undang dan SPI dari LKPD Kabupaten X ditemukan beberapa pelanggaran terhadap pernyataan SAP dengan uraian sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel 4.3 jumlah pelanggaran LKPD Kabupaten X tahun 2010 terhadap standar akuntansi pemerintah atau SAP. Berikut ini adalah rincian temuan pelanggaran terhadap SAP. Yang pertama, PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan. A. Penerimaan klaim akses digunakan langsung oleh Dinas Kesehatan. B. Aset tetap peralatan dan mesin yang hilang dan dikuasai masyarakat masih tercatat di neraca. Yang kedua, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. A. Penganggaran dan realisasi belanja modal pada belanja barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tidak sesuai ketentuan.
B. Penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada belanja bantuan keuangan di 5 kelurahan tidak sesuai ketentuan. Yang ketiga, PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap, penganggaran dan realisasi belanja modal pada belanja barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tidak sesuai ketentuan. Pelanggaran terhadap Buletin Teknis SAP juga ditemukan dalam LKPD Kabupaten X, yaitu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 4 tentang penyajian dan pengungkapan diantaranya hal-hal yang menyebabkan ketidakefektifan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam menyusun LKPD Kabupaten X. Yang pertama, ada kualitas SDM yang tidak memadai dan mutasi pegawai yang sering dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Hasil analisis di lapangan mengenai temuan-temuan kasus pada Kabupaten X diketahui bahwa penyebab utama dari hampir seluruh temuan tersebut pada Kabupaten X adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia pada siklus keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang kedua, tidak tertibnya entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Tidak tertibnya pengguna anggaran selaku Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi dan Bendahara Umum Daerah selaku Kepala SKPKD sebagai entitas pelaporan keuangan daerah ditunjukkan dalam satu contoh kasus yang terjadi dalam beberapa dokumen penatausahaan pembukuan keuangan SKPD belum dikerjakan. Kondisi tersebut mengakibatkan penatausahaan dokumen pengelolaan keuangan daerah pada SKPD terkait belum sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, lemahnya pengawasan pelaksanaan penatausahaan dokumen pengelolaan keuangan daerah oleh penggunaan anggaran. Yang kedua, bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan pejabat penatausahaan keuangan SKPD terkait belum menatausahakan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus di atas terjadi karena sistem yang tidak terpusat sehingga penatausahaan keuangan tidak dilaksanakan sesuai prosedur. 5. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh SPKD dalam rangka memperoleh opini WTP. SPKD selaku entitas pelaporan keuangan daerah mengambil langkah-langkah represif yang bertujuan agar permasalahan yang telah terjadi tidak terulang dan meluas. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukan SPKD. Yang pertama, menerbitkan peraturan bupati di tahun 2012 antara lain A. Nomor 47 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan keuangan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. B. Nomor 48 tahun 2012 tentang standar kodifikasi rekening belanja tahun anggaran 2013. C. Nomor 49 tahun 2012 tentang standar biaya umum anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tahun anggaran 2013. D. Nomor 50 tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten X. E. Nomor 51 tahun 2012 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. F. Nomor 52 tahun 2012 tentang tata cara pentatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. G. Nomor 53 tahun 2012 tentang sistem dan prosedur akuntansi Kabupaten X. H. Nomor 54 tahun 2012 tentang kebijakan akuntansi Kabupaten X. Peraturan Bupati di atas merupakan langkah-langkah represif atau kasus-kasus yang terjadi di tahun 2010. Diharapkan dengan adanya peraturan Bupati tersebut, di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi pengulangan kasus serupa, sehingga dapat meminimalisasi temuan yang menyebabkan opini WDP. Selanjutnya, yang kedua, membuat bagan prosedur pengelolaan keuangan supaya lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pegawai pelaksana penatausahaan keuangan daerah. Bagan-bagan tersebut dicantumkan pada kalender yang diterbitkan Kabupaten X tahun 2013. Selain mencantumkan bagan-bagan prosedur penatausahaan keuangan, BPKP juga mencantumkan tugas dan wewenang organisasi pengadaan barang atau jasa dan organisasi pengelolaan keuangan SKPD. BPKP juga membuat slogan yang berbunyi Ayo WTP dan moto partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
Hal ini sengaja dilakukan supaya pegawai menaati prosedur penatausahaan keuangan dalam mengelola keuangan daerah dan ikut berkomitmen untuk mencapai opini WTP. Yang ketiga, menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau SIMDA di tahun 2012 dan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan di tahun 2013. Penggunaan SIMDA dirasakan sangat membantu dalam hal penatausahaan keuangan daerah karena sistem tersebut dapat dihubungkan langsung kepada SKPKD sehingga BUD dapat memantau setiap kegiatan dan neraca yang dibuat oleh masing-masing SKPD. Serta setelah diberlakukannya SIMDA, penatausahaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Dengan begitu, tidak akan terjadi selisih saldo di antara entitas akuntansi dengan entitas pelaporan keuangan daerah. Selanjutnya yang keempat, memberikan penghargaan di tahun 2013 kepada staf dengan kinerja yang baik dalam hal pengelolaan keuangan. Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada staf berkriteria baik dalam kategori penatausahaan keuangan daerah pada APBD 2012 yang diberikan kepada 4 orang staf, yaitu staf yang bertugas sebagai operator SIMDA, penatausahaan, bendahara penerimaan di Dinas Kesehatan, Kasubag Keuangan di bagian umum, dan seorang staf lagi yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran di kecamatan. Kategori penghargaan yang kedua adalah kategori penganggaran keuangan Satker pada APBD 2013 yang diberikan kepada 4 staf, yaitu Kasubag Perencanaan Disbunhut, staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau BPPKB, selaku operator SIMDA, staf perencana di salah satu RSUD, dan staf salah satu kecamatan yang bertugas sebagai operator SIMDA. Pemberian penghargaan tersebut tentunya dapat menjadi motivasi bagi staf-staf di SKPKD maupun SKPKD dalam mengoptimalkan kinerjanya. Berikutnya, kendala dalam memperoleh opini WTP. Langkah-langkah represif sudah dilakukan oleh SKPKD, namun masih terdapat beberapa masalah yang belum bisa diatasi dan menjadi kendala dalam memperoleh opini WTP di tahun 2013 antara lain A. Minimnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi di SKPD, SKPKD, dan TAPD. B. Rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten X, dari keseluruhan rekomendasi BPK atas temuan kasus pada Kabupaten X, masih terdapat rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti namun belum atau tidak sesuai dan juga terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Berikut ini adalah contoh rekomendasi yang belum sesuai, yaitu pada temuan kasus lemahnya sistem pengendalian intern pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten X. Tahun anggaran 2009, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati X agar A. Menerbitkan surat keputusan Bupati ditindaklanjuti dengan untuk memberikan sanksi terkait dengan rekomendasi temuan BPK. B. Pemerintah Kepala SKPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten X supaya mengupayakan terciptanya pengendalian intern yang memadai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian. Ditindaklanjuti dengan A. Surat Kepala Inspektorat Kabupaten X nomor R739-440-426.200/2010 perihal penerbitan surat keputusan Bupati untuk pemberian sanksi terkait dengan rekomendasi temuan BPK RI tahun 2009 tanggal 27 Agustus 2009. B. Surat Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten X tanggal 19 Juli 2010 nomor R700-312-426.200/2010 agar mengupayakan terciptanya pengendalian intern yang memadai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian, namun belum ada tanggapan dari SKPD terkait. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti kebanyakan merupakan kasus yang berhubungan dengan aset, misalkan pada temuan kasus di mana aset daerah dikuasai oleh masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah mengambil alih aset itu kembali,
tentunya membutuhkan waktu yang lama dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 1. Sebelum seorang pegawai dimutasi, seharusnya diadakan pengkaderan terhadap pegawai pengganti supaya tugas barunya tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa adanya kesalahan. 2. Memberikan pelatihan kepada Kepala Satuan Kerja selaku pengguna anggaran, PPK, SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, dan Bendahara. 3. Diperlukan komitmen bersama di seluruh unsur SKPD, SKPKD, dan TAPD dalam kedisiplinan dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan tupoksi masing-masing. 4. Kepala Subbagian Perencanaan harus memahami betul mengenai pengklasifikasian kegiatan berdasarkan kelompok akunnya. 5. Kelompok subbagian keuangan juga harus melakukan koreksi atas rencana kegiatan yang dibuat oleh Kepala Subbagian Perencanaan. 6. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran hendaknya memastikan kesesuaian rencana anggaran dengan peraturan yang berlaku sebelum diajukan ke TAPD. 7. TAPD seharusnya melakukan fungsinya semaksimal mungkin sebagai penentu akhir dari penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. 8. PPK SKPD harus tertib dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti melakukan verifikasi terhadap SPPUP atau GU atau TU. 9. Perlu pembenahan di seluruh satuan kerja terhadap sistem pelaporan akuntansi pada belanja modal dikaitkan dengan laporan kepemilikan aset yang masih belum sesuai. 10. Mengadakan pendampingan secara intensif baik dari perguruan tinggi maupun lembaga lain yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk memperbaiki sistem penganggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan serta sistem pelaporannya. 11. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK di tahun-tahun sebelumnya atas temuan-temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan SAP, dan ketidakefektifan SPI. 12. Melakukan studi banding ke kabupaten atau kota yang sudah memperoleh opini WTP. 13. Bagi mahasiswa yang sudah menambahkan sumber data primer maupun sekunder yang lain sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.